Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratus Syekh Ibrahim Al-Bajwi rahimahullah wa sahibu syarah Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih melanjutkan pembahasan tentang sam'iyat, perkara yang wajib diimani, yang hasil dari berita. Artinya ini nggak bisa dipikir gitu loh, harus melalui berita. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan anna qarnahu afdalul qurun. Thumma al-qarnul ladzi ba'dahu, thumma qarnul ladzi ba'dahu. Di antara yang wajib untuk diyakini adalah bahwa kurun yang terbaik adalah kurunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyusul kurun yang setelahnya, kemudian menyusul kurun yang setelahnya. Yajibu an ya'taqida an ashabahu sallallahu alaihi wasallam afdalul qurun al mutaakhirati wa mutaqaddimah ma'adal anbiya war rasul. Wajib untuk diyakini bahwa sesungguhnya para sahabat Nabi adalah berada pada keadaan mereka adalah kurun yang paling utama di antara semua kurun, baik kurun sesudahnya ataupun sebelumnya. Nabinya nabi yang terbaik, maka sahabatnya juga sahabat yang terbaik. Jadi kalau nabi-nabi yang lain punya sahabat, maka sahabat mereka enggak sehebat sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan ketika raja-raja Persia, raja-raja Romawi nanya tentang sahabat Rasulullah, kata mereka apa? Saya belum pernah lihat orang tunduk sama orang, bersahabat sama orang, patuh sama orang seperti sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Artinya betul-betul menjadi sahabat yang terbaik gitu. Enggak ada istilah apa? Takut, enggak ada istilah nanti, nggak ada istilah. Kalau urusan sama Nabi, mereka terdepan. Sampai diantaranya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Betapa hebatnya kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan betapa perjuangannya membela Rasulullah. Kalau dihitung sama sahabat-sahabat atau umatnya Nabi Musa alaihissalam kan repot. Nabi Musa diajak masuk Palestina. Begitu mau masuk Palestina, Nabi Musa, di dalam Palestina ini ada raja yang zalim. Ayo kita masuk, kita serang, kita akan menang. Allah menjanjikan kemenangan. Apa kata Nabi umatnya? Udah ente aja ya Musa, sama Tuhan ente yang masuk. Saya tak duduk di sini. Nanti kalau sudah menang, saya baru masuk. Saya nggak mau melawan, kami nggak mau melawan mereka sama sekali Musa. Gimana nih? Musa doa, ya Allah, ini jadikan saya dan mereka itu pisah aja ya Allah. Kayaknya kok nggak bisa bareng sama mereka, nggak, susah bener ngaturnya. Artinya orang-orang yang hatinya tidak sepenuhnya membela nabinya gitu.
walaupun tahu Nabi, walaupun tahu bagaimana manfaatnya Nabi membawa kepada tuntunan bahwa, tapi ketika urusan nyawa lain lagi. Oke kan? Dikenal sebagai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ngomong, ya Rasulullah, saya iman dan saya rela mengorbankan segalanya. Tapi kalau mengorbankan nyawa saya belum bisa. Artinya kalau saya suruh mencintai semuanya melebihi dari nyawa saya belum bisa. Artinya kita kan dikatakan harus cinta sama Nabi melebihi segalanya, melebihi anak, melebihi orang tua, melebihi keluarga, bahkan melebihi dirinya sendiri. Kata Sayyidina Umar, saya belum bisa begitu ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Belum sempurna imanmu Umar. Ukurannya begitu. Maka ketika sahabat itu sampai kepada rela patuh kepada Nabi hingga melebihi kepada segalanya, bahkan dirinya sendiri rela dikorbankan, maka kata Rasulullah, barulah kalian sempurna imannya. Lah sahabat Nabi semua keadaannya demikian. Maka bagaimana mungkin dikatakan mereka sebagai orang-orang yang berkhianat kepada Nabi? Kan susah. Dididik oleh Nabi bertahun-tahun dengan didikan agama. 13 tahun Nabi mendidik masalah iman. Setelah 10 tahun dididik masalah agama, tentang bagaimana beramal, berjuang, mendirikan negara. Sempurna keagamaan mereka. Bagaimana mau berkhianat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka adalah terbaiknya kurun dari sebelum dan sesudahnya selain para nabi dan rasul. Dikatakan andai rasul masih ada, nabi masih ada, ya ini sahabat-sahabatku ini layak jadi nabi-nabi lagi. Ya mereka ya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha taro ashabi alal alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabat untukku di atas seluruh manusia yang lain. Itu sudah diseleksi maksudnya loh. Sudah diperhitungkan bahwa yang akan dijadikan sahabat Rasulullah adalah manusia yang terbaik di antara semua manusia. Andai kok manusia yang terbaik itu muncul zaman Nabi Musa, maka Nabi Muhammad akan diletakkan zaman Nabi Musa gitu. Berada pada keadaan manusia-manusia yang terbaik. Tapi kan enggak begitu. Allah meletakkan Rasulullah pada zaman tersebut, maka manusia yang Allah hidupkan pada zaman itu adalah manusia yang telah dipilih dari sekian zaman. Maka dikatakan ummatan wasoton, umat yang tengah-tengah antara yang sebelumnya dan sesudahnya. Itu dipilih menjadi umat yang terbaik gitu. Manusia-manusia yang terbaik untuk mendampingi Nabi yang terbaik. Tunggangannya terbaik, istrinya terbaik, ini semua terbaik ini. Anaknya terbaik ini, hingga sahabatnya menjadi sahabat yang terbaik di antara semua sahabat. Wala yakhfa tarjihu rutbati man lazamahu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa dihindari, nggak bisa dipungkiri maksudnya. Sudah nggak diragukan lagi tentang keunggulan tingkatan orang-orang yang selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatala ma'ahu, dan berperang bersama beliau. Ini enggak diragukan lagi. Jadi kalau ente kok ngimpi, coba saya jadi sahabatnya Nabi, kayaknya ketinggian ngimpinya maksudnya loh. Terlalu muluk-muluk ente ngimpinya. Kalau ente kok hidup di zaman Nabi gimana? Ente pengikutnya Abu Jahal kali, bukan pengikutnya Nabi, bukan. Dengan tingkat keadaan kita susah jadi. Allah.
Jadi jangan melihat begitu gampang jadi sahabatnya Nabi, enggak, betul-betul secara zahir dan batin mereka betul-betul terpilih gitu loh. Hatinya terpilih, mentalnya terpilih, fisiknya terpilih. Makanya dalam kitab-kitab sejarah banyak hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di kota Mekah, di Gunung Sahara, padang pasir, yang di tempat itu belum ada kerajaan, nggak ada raja-raja, nggak ada politik, nggak ada intrik-intrik jahat di situ, nggak ada. Semuanya adanya kesetiakawanan, semuanya adalah persaudaraan. Bagaimana mengikat kekeluargaan. Kalau sudah membela keluarga luar biasa. Salah, bela dulu, yang penting selamat dulu, nih jangan bisa salah. Selesai apa masalahnya? Bukan terus sudah terserah salah. Bela dulu artinya jangan sampai terjadi kematian, jangan sampai terjadi peperangan, hentikan dulu baru cari permasalahannya. Ini betul-betul kesetiakawanan, kekeluargaannya hebat pada masa itu karena belum mengenal intrik-intrik politik. Maka Nabi diturunkan di sana, sementara di seluruh dunia yang lain sudah isinya kejahatan, isinya politik, isinya. Kalau orang nuduh orang Arab itu lebih jahat lagi, anaknya dikubur sendiri, berapa orang? Kalau semua orang Arab ya nggak ada yang lain lagi dong, gimana sih? Berapa orang? Jadi jangan terus kerjanya 1-2 orang terus di gebiah uyah kata orang, di menyeluruhkan seluruh Arab kerjanya begitu, enggak. Kayak ada orang Jawa maling, orang Jawa tukang maling, ya nggak bisa, kayak satu orang Jawa berapa juta orang kok, gara-gara satu orang terus kamu ratakan demikian, semua kan nggak begitu ya. Jadi sahabat Nabi adalah sahabat-sahabat yang terpilih. Qatala ma'ahu wa qutila tahta rayatihi, perang untuk beliau dan terbunuh di bawah bendera kemuliaan beliau. Man lam yakun kadzalik, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak semacam itu, mana bandingannya? Syahid bersama Nabi dengan syahid bersama selain Nabi ya berbeda lah. Keistimewaan peperangannya luar biasa. Wa in kana syarafus sohbati khalisan li jam'i, meskipun kemuliaan seorang sahabat dapat diperoleh bagi semua sahabat. Artinya orang-orang yang berjuang bersama Nabi, di antara para sahabat saja mereka punya kedudukan yang lebih mulia. Ini sahabat-sahabat, ini ada sahabat yang perang sama Nabi meninggal, ini lebih hebat dari sahabat-sahabat yang gitu loh. Artinya apalagi dibanding yang bukan sahabat. Ini dibandingkan dengan sahabat Nabi saja masih istimewa, walaupun semua sahabat Nabi itu istimewa. Ketika dibandingkan ada puncaknya sahabat atau orang-orang yang lebih dekat dengan Nabi, dan mereka menjadi orang-orang khususnya Nabi, maka keistimewaan mereka melebihi sahabat-sahabat yang lain. Hingga disebut ada sahabat Badar, 313 orang yang dijamin sama Nabi semuanya masuk surga, yang berperang pertama bersama Nabi. Ini betapa mulianya mereka. Dari 300 orang ini Islam menjadi luas sekian, ini kan perjuangan mereka. Pertama peperangan, pertama mempertahankan kedaulatan Islam ya pada masa itu. Terjadinya pula pada bulan puasa. Di bulan puasa terjadi perang apa? Ini yang terjadi di bulan Ramadan, perang Badar.
Wal qarnu ahlu zamanin wahidin mutaqaribun istaraku fi amrin minal umuri al maqsudatin kas sahabah. Yang dimaksud adalah generasi satu zaman yang saling berdekatan. Mereka bersatu di dalam satu masalah, di antara masalah-masalah yang mereka cita-citakan seperti para sahabat. Fa innahum ishtaraku fi suhbati wa hakadha man ba'dahu. Sungguhnya mereka bersatu dalam persahabatan, begitu juga orang-orang setelahnya. Dari generasi ke generasi itu ya mereka juga punya kekerabatan, punya kedekatan antara satu sama lain, punya tujuan satu sama lain, punya pembelaan satu sama lain tiap generasi ini. Tapi yang terhebat ya generasinya Nabi, yang bagaimana persahabatan, kekentalan persahabatannya luar biasa, kesiapannya mati demi yang lain luar biasa gitu loh. Nah setelahnya gimana? Ya menurun, nggak bakal seperti sekuat itu generasi yang utama, yang artinya orang ketika yang ngomong Nabi perang, oh ya itu ya lain semangatnya dengan yang lain ngomong perang sudah berbeda gitu. Artinya zaman peperangan yang dipimpin oleh Nabi langsung dengan peperangan yang dipimpin oleh selain Nabi juga apa yang menjadi himmah hirah mereka juga berbeda gitu loh dengan perang bersama Nabi. Makanya ada yang namanya ghazwah. Ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam beberapa peperangan ada ikut, ada juga pernah enggak ikut. Apalagi peperangan yang dipimpin oleh zaman-zaman setelahnya. Ikatan mereka, tujuan hidup mereka sudah berbeda dengan tujuannya sahabat. Satu tujuan betul-betul bagaimana membesarkan agama Islam, mensyiarkan agama Islam. Tujuannya ini luar biasa. Nah orang yang setelahnya kadang nggak begitu. Oh Islam sudah besar, udah apa lagi? Perjuangannya nggak seperti mereka, nggak sekuat mereka. Gitu. Udah masing-masing. Kalau tugas kita sekarang apa? Ya mempertahankan bagaimana agar agama ini terus berlanjut sampai ke anak cucu, jangan sampai putus di kita, jangan sampai saya udah nggak punya tugas apa-apa. Misioneris jangan berhenti, maka dari arah itu kita nggak banyak lagi jadi misioneris gitu. Nah, kalau sahabat Nabi semuanya misioneris kesana terus tanpa berhenti. Jadi betul-betul visi misinya itu berbeda dibandingkan visi misinya generasi setelahnya. Itu betul-betul nyata gitu loh. Sehingga apa yang mereka hasilkan ya sampai kepada kita sekarang ini. Tsumma inna rutbata tabi'in ta'ala ala rutbatis sahabah. Maka sungguhnya tingkatan-tingkatnya para tabi'in mengikuti tingkatannya sahabat. Artinya setelah sahabat baru tabi'in. Kurun yang termulia, kurun yang terhebat, kurunnya sahabat. Kemudian kurunnya yang kedua kurun tabi'in. Siapa tabi'in? Wa tabi'iyu manistama'a bisahabi ijtima'an muta'arifan wala yushtaratu fihi tulul ijtima' kama fi sahabi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih tabi'in itu? Tabi'in adalah orang-orang yang berkumpul dengan sahabat dan saling mengenal antara sahabat. Tahu, kumpul dan kenal itu sahabat, dan dia adalah orang yang mengikuti sahabat. Dan tidak punya persyaratan berapa lama masa kumpulnya, walaupun kumpulnya sejenak. Ketemu sama
sahabat, maka dia jadi tabi'in. Begitu pula keadaan sahabat Nabi. Siapa yang ketemu dengan Nabi dalam keadaan iman, walaupun sekejap, maka dia disebut sahabat. Gitu loh. Sama dengan tabi'in, siapa yang kumpul dengan tabi'in, seiman, dia mengenal, maka dia sahabat. Dia tabi'in. Makanya ada sahabat Nabi yang menjadi sahabat masih kecil, nggak diukur. Pokoknya asal dia iman, pernah jumpa dengan Nabi, bersama dengan Nabi, maka dia sahabat. Nah kalau iman dengan Nabi, sezama dengan Nabi, tapi nggak pernah ketemu, ya nggak sahabat. Jadi syaratnya sahabat harus ketemu, gitu loh, kumpul. Kumpul itu maknanya pernah satu majelis dengan Nabi, atau dia melihat Nabi, atau Nabi melihat dia, gitu. Maka dia jadi sahabat. Begitu pula tabi'in. Nah kalau orang kafir gimana? Ya nggak jadi sahabat. Lo kan masa kecilnya bareng terus, ya bersahabat nggak begitu. Ukurannya lo kira sahabat pena. Ini bukan sahabat begini. Sahabat istilah syar'i ya begini, gitu loh. Maka ada pula yang disebut tabi'in pengikut. Pengikut istilah syar'i adalah orang yang mengikuti sahabat, maka disebut tabi'in. Wala yushtaratu at-tamyizu fit tabi'i kama la yushtaritu fis sahabi, dan tidak dipersyaratkan membedakan pada tabi'in sebagaimana tidak disyaratkan pada sahabat. Artinya enggak terus ukurannya ini ada sahabat ini, sahabat itu, enggak ada. Sahabat ya satu sahabat, gitu loh. Enggak ada tingkatan. Ini sahabat khusus, ini sahabat tingkat menengah, tingkat bawah, enggak ada. Sahabat ya satu sahabat. Hanya ada yang mereka itu sering berjumpa dengan Nabi, ada yang tidak sering berjumpa dengan Nabi. Nah, yang sering berjumpa dengan Nabi ini yang informasinya terus kemana-mana, yang sering membawakan hadis, menjadi perawi hadis, mendengar tingkahnya Nabi. Ini orang yang sering atau berjumpa selalu dengan Nabi SAW. Seperti apa? Orang-orang yang tinggal di samping masjidnya Nabi. Mereka ya tiap waktu ketemu Nabi, ashabul sufah, yang di terasnya Masjid Nabawi itu ada. Kalau sekarang posisinya yang dipakai imam Masjid Nabawi itu kalau kamu nanti ziarah, semua ziarah ke sana, pas samping makam Nabi ini ada tempat untuk sholat. Sekarang itu dulu ditutup jadi teras, nah, di situ tinggal di situ, hidup di situ. Sekarang diperluas, nah itu dijadikan masjid semua sekarang. Maka sahabat-sahabat tertentu tinggal di situ yang nggak ada keluarga, nggak ada apa. Kayak Roy lah, kumpul nempel di situ, nggak kemana-mana dah, gitu. Nggak ada yang di ganduli. Sekarang ada Budi, nempel pokoknya. Jadi semua sahabat itu satu keadaan. Begitupun tabi'in juga satu keadaan. Wa afdalu tabi'in, dan di antara tabi'in ada tabi'in yang soleh, yang istimewa kesolehannya. Di antaranya mereka adalah Uwais al-Qarni. Disebut namanya Uwais al-Qarni. Kama anna afdalu tabi'iyat Hafsah bintu Sirin. Kalau seorang tabi'in yang perempuan, wanita tabi'in yang istimewa, yang solehah adalah Hafsah binti Sirin. Ala khilafi fil mas'alah, atas perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Ya ada pendapat lain, tapi kita ya pakai satu aja, nggak usah pakai ngontrol yang paling benar yang mana enggak. Ini kan beda ulama, beda penilaian. Sudut pandangnya mulai dari mana? Oh dari arah ininya, yang dari arah ininya.
Sehingga kebanyakan ulama memutuskan siapa di antara tabi'in yang paling soleh, di antaranya adalah Uwais Al-Qarni. Kayak di antara sahabat, siapa yang paling mulia? Dikatakan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan tingkatan-tingkatan keutamaan dalam kesolehan. Dikatakan oleh Nabi, andai ditimbang, ini pujian Nabi kepada sahabat Abu Bakar, andai ditimbang imannya orang seluruh dunia dengan Abu Bakar, tidak ada apa-apanya. Ini kan sudah menunjukkan bahwa sahabat Nabi adalah sahabat yang terpilih. Uwais Al-Qarni ya termasuk orang-orang yang sufi, yang soleh, dan beliau hidup di zaman Nabi tapi nggak berjumpa dengan Nabi. Pernah datang ke Madinah ingin menjumpai Nabi, tapi saat sampai ke sana Nabinya pas nggak di sana. Dia nunggu di masjid nggak ketemu, dia pulang ke Mekah lagi, pulang ke kotanya lagi hingga Nabi tidak sempat berjumpa. Maka Uwais tidak disebut sebagai sahabat menurut pendapat ulama yang paling kuat, hingga dia disebut sebagai tabi'in dan menjadi semulia-mulianya tabi'in atau sesoleh-solehnya tabi'in. Maka ada juga namanya thariqah Uwaisiyah. Thariqah ini thariqah Uwaisiyah. Apa? Thariqah yang mencapai suluk kepada Allah yang nggak pakai guru, nggak ada gurunya, dia jalan sendiri pokoknya, menata hati sendiri, membersihkan yang kotor, menjauhi dunia, zuhud, qanaah, dilatih sendiri sampai kepada makom yang istimewa. Maka disebut kalau ada orang kok melaksanakan thariqah seperti itu, disebut thariqah Uwaisiyah. Bisa enggak? Ya bisa saja, asal kamu punya keseriusan, terus punya panduan kemana harus jalannya, tanda apa yang harus kamu lihat. Asal kamu bisa ibarat kamu punya peta masuk sebuah hutan, kamu punya lentera, itu bisa berjalan kan. Nah, kalau mau masuk hutan nggak bawa peta, nggak bawa lentera, bagaimana itu bisa menjelajahi hutan dengan benar? Apalagi nggak pakai guru, kan berat. Makanya orang-orang khusus yang bisa demikian. Nah, kalau yang nggak bisa bagaimana? Ya pakai guru, ada mursyid, ada penuntun. Mungkin sekarang ada thariqah yang mu'tabaroh banyak. Di Jatman ada ratusan thariqah. Nggak usah milih thariqah yang aneh-aneh, nggak usah milih thariqah yang baru-baru. Kita ikuti thariqah yang sudah mu'tabaroh, yang masyhur, yang jelas siapa yang merintisnya dan jelas bagaimana tuntunannya. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang menyesatkan gitu loh. Kemudian summa inna radbata atba'i tabi'ina ta'ala rutbati tabi'ina min ghairi tarakhi kabir. Kemudian sesungguhnya tingkatan pengikut, kalau pengikut kan ngikutin sahabat, kalau pengikut itu berarti mengikutin tabi'in. Jadi tabi'in juga punya pengikut, disebut tabi'in. Maka mengiringi tingkatannya tabi'in tanpa jarak waktu yang besar. Artinya ya kurun juga, enggak terus beda jaraknya jauh, enggak. Siapa orangnya yang ketemu sahabat maka dia jadi tabi'in, siapa yang ketemu tabi'in maka dia jadi tabi'in gitu. Enggak ketemu sahabat, dia iman, dia pernah ketemu tabi'in walaupun waktunya sebentar, maka dia disebut pengikutnya pengikut. Wa aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam khairu ummati al-qurnul ladzi yaluni thumma alladzi yalunahum thumma alladzi yalunahum.
Nabi bersabda, umatku yang terbaik adalah kurun orang-orang yang mengiringiku, sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, tabiin. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, tabiin. Nabi, ini kita ngomong 3 kurun itu langsung berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dhahiruhu annama ba'da quruni thalathati sawaun fil fadilah. Adapun dhahirnya hadis menunjukkan adalah sungguhnya kurun yang setelah ketiga itu adalah kurun yang sama dalam keutamaannya. Jadi adanya ketika mau diukur pakai keutamaan ya hanya ada pada 4 keutamaan. Kurunnya sahabat, kurunnya tabi'in, tabi'in, dan kurun setelahnya sampai akhir zaman. Sama semua tuh. Jadi kurun yang terhebatnya kurun sahabat, kurun yang kedua kurunnya tabi'in, yang ketiga kurunnya tabi'in, yang keempat kurunnya kita sampai. Sudah disebut sama dalam keutamaan gitu loh. Kama warada fil hadis, mathalu hadhil ummati mithlul matari la yudra awaluhu khairan au akhiruhu. Dalam sebuah riwayat yang sampai ada sebuah hadis yang mengatakan begini, perumpamaan umat ini laksana hujan, tidak diketahui apakah awalnya yang lebih baik ataukah akhirnya yang lebih baik. Ini maknanya orang-orang yang setelahnya kita ini loh sudah dihitung sederajat sama gitu loh. Tinggal yang soleh yang terbaik gitu aja ukurannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kamu kok jadi orang yang paling takwa, maka kamu akan jadi orang yang paling mulia di antara orang-orang yang lainnya. Diukur dari arah ibadah, ketakwaan, maka setelah zamannya itu sama semua. Wa ya'taqidu ahlu sunnati anna ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummami ajma'in, dan telah bersepakat ahlu sunnah wal samaah tentang i'tiqad bahwa sungguhnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Nabinya aja nabi yang terbaik, kitabnya kitab yang terbaik. Wa afdalu ahlul quruni alladzi syahaduhu, dan kurun yang terbaik adalah kurun yang menyaksikan mereka. Artinya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amanu bihi, dan iman kepada Nabi, wa saddaquhu, dan membenarkan Nabi, wa baya'uhu, dan berbaiat kepada Nabi, wa taba'uhu, dan menjadi pengikut setianya Nabi, wa qataluhu, dan mereka berperang bersama Nabi, baina yadaihi wa qaddauhu, dan mereka semuanya adalah menjadikan Nabi sebagai panutan mereka, bi anfusihim wa amwalihim wa azzu wa azaruhu wa nasaruhu, dan mereka adalah orang yang berjuang bersama Nabi dengan jiwanya, dengan hartanya, dan mereka adalah orang-orang yang memuliakan Nabi dan menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna mereka ini, nggak ada kekurangan sedikit pun yang ada pada mereka, nggak ada. Bahkan jiwanya, hartanya, seluruhnya diserahkan, dikorbankan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ada peperangan, sahabat Umar bawa hartanya banyak. Rasulullah, Umar, ini banyak, di rumah masih ada ya Rasul, sudah saya sisakan sedikit untuk di rumah. Nggak lama sahabat Abu Bakar datang lagi bawa
Ini kok banyak bekas di rumah masih ada. Di rumah ada Allah dan Rasul. Berat lagi ini. Di rumahnya ada Allah dan Rasul. Udah nggak ada sisanya. Apa tahu Bakar itu kaya-kayanya orang uangnya miliaran, bukan orang kaya biasa, miliaran uangnya habis untuk perjuangan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali bebasin budak itu 1 miliar, 2 miliar. Budak itu harganya enggak sejuta, enggak, lo kira sejuta harganya, 2 juta enggak, miliaran. Ada yang minta tebusan 1 kilo emas. Berapa sekilo emas? Kayak sahabat Nabi ada yang dari Persia, ada sahabat Bilal yang dari Persia, siapa? Salman Farisi. Itu diantaranya dibebaskan Nabi dengan usaha, dia harus ngumpulin uang emas, 1 kilo emas, suruh nanam 300 buah kurma, pohon kurma suruh nanam 300, ngasih emas 1 kilo, udah kamu boleh bebas. Berapa harganya satu budak ini? Jadi memang mahal sekali budak itu. Dan sahabat-sahabat ini tidak ada yang terus setelah membebaskan budak beralih menjadikan dia sebagai budaknya lagi, enggak, itu sudah bebas, kamu bebas betul-betul, enggak terikat lagi gitu loh. Kalau orang lain kan beli budak, ya kamu jadi budak saya, ini kan enggak. Setelah dibebaskan, ya sudah bebas betul-betul, punya kebebasan, enggak ada ikatan lagi kepada orang lain. Ini sahabat-sahabat Rasul mengorbankan semua hartanya, hidupnya, jiwanya, raganya, pemikirannya untuk bersama-sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang mulai pertama-tama merintis di Darul Arqam, majelis yang kecil, yang ngumpet-ngumpet, yang kalau mau masuk itu jejaknya dihapus dulu, nggak ada baru masuk. Pokoknya betul-betul tempat yang rahasia. Ini betul-betul awal perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka adalah yang terbaik, adalah yang hidup bersama dengan Rasul, berjuang bersama Rasul, iman, membenarkan dan memuliakan dan menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa afdalu hadzal qarni ahlul Hudaybiyah alladzi bay'uhu bai'atar ridwan wa hum 1400 rajulin. Adapun yang paling utama dari kurun ini, dari kelompok ini adalah disebutkan adalah orang-orang yang disebut kelompok Hudaybiyah. Itu orang-orang yang berbaiat kepada Nabi saat mereka akan menuju kota Mekkah. Mereka berbaiat kepada Nabi di bawah sebuah pohon yang disebutkan dengan nama Baiat Hudaybiyah atau Baiatur Ridwan. Jumlah mereka yang berbaiat ada 1.400 orang. Mereka 1.400 orang laki-laki. Ini semuanya berbaiat di Hudaybiyah. Jadi ketika Nabi akan menuju kota Mekah mau umroh yang pertama setelah turun perintah umroh, maka Nabi dicegah untuk masuk kota Mekah dan diperintahkan untuk kembali lagi dan umrohnya tahun depan. Maka terjadilah persinggungan di situ hingga sahabat Utsman diutus untuk masuk ke kota Mekah untuk bernegosiasi. Enggak tanya, sahabat Utsman malah ditahan dan diberitakan sahabat Utsman telah dibunuh di sana. Wah. Maka dikumpulkan semua orang Nabi berbaiat langsung. Artinya baiat untuk perang sampai mati, enggak ada yang boleh mundur. Dijamin oleh Nabi surga
Siapa yang mau berjuang mati di sini maka surga, nggak ada yang mundur, nggak ada. Maka semuanya berbaiat, maka dengan baiat itu orang kafir jadi kecil nyalinya. Lihat sahabat pada salaman doang, dikatakan mereka menumpuk tangannya dengan tumpukan-tumpukan, menandakan mereka berbaiat kepada Rasul SAW, dan Rasul meletakkan tangan yang kiri diletakkan dan tangan yang kanan diletakkan lagi sebagai tangannya Sayyidina Utsman pengganti, karena kan ditahan di sana Sayyidina Utsman tidak bisa ikut baiat. Dan Nabi ini untuk Utsman, Utsman ikut kepada baiatur ridwan. Akhirnya terjadi apa? Perjanjian Hudaybiyah yang ada 3 pasal yang kita sudah ketahui. Ini mereka yang ikut adalah semulia-mulianya para sahabat. Dan di antara sahabat yang paling mulia lagi adalah wa afdaluhum ahlu Uhudin wa hum sab'umi'atin minal mu'minin. Orang-orang yang perang pada perang Uhud yang jumlahnya ada 700 orang. Kan perang Badar 300 orang. Perang Uhud meningkat 2 kali itu. 700 orang. Nanti perang berikutnya meningkat jadi 1000 orang. Terus maka jumlah mereka adalah 700 orang, termasuk Sayyidina Hamzah, termasuk yang pada terbunuh pada syahid perang Uhud. Begitupun wa afdaluhum, dan di antara yang termulia lagi mereka adalah ahlul Badar. Mereka adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Wa hum salatu mi'atin wa salasa asyar rajulan, 313 laki-laki. Wa afdaluhum arba'una ahlu daril khayzuran, dan di antara mereka lagi ada yang terbaik lagi adalah 40 orang dari kelompok Darul Khayzuran. Wa afdaluhum, ada lagi di antara mereka yang terbaik lagi adalah alladzi syahida lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Orang-orang yang langsung disebutkan Nabi mereka adalah ahlul jannah, asyra mubasyirin bil jannah. Siapa mereka? Wahum Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wa Talhah, wa Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad, wa Sa'id, wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah. 10 orang. Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, sahabat Ali, sahabat Talhah, sahabat Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang yang merupakan orang-orang yang istimewa yang disebut Nabi sebagai orang-orang yang akan masuk surga. Nah, kalau kamu dikasih berita ini adalah orang-orang yang akan masuk surga, ya kamu ya sudah leyeh-leyeh, tasbih taruh, ngapain tasbihan lagi, masuk surga ngapain lagi, berjamin lagi. Lah aneh, sahabat ini begitu diberitakan kamu akan masuk surga, tambah ibadahnya. Kenapa? Dianggap ini mungkin disebutkan akan masuk surga, tapi syaratnya nggak disebutin. Nabi ini sebut masuk surganya doang, lah syaratnya apa nggak disebutin gitu loh. Maka mereka menambah nilai ibadahnya karena dianggap oh mungkin syaratnya ya ini harus, nggak terus begitu kasih berita, oh stempel aman udah nggak usah. Oh, enggak, itu kalau ente. Kadang ketemu setan apa Tuhan, setan biru yang ngaku Allah aja kamu pray sholat, apalagi Nabi yang datang surga ente. Masya Allah ya Rasulullah, syukran. Udah, nanti kok nggak sholat duha surga, ngapain duha capek lah. Udah ditulis surga. Lah mereka enggak, begitu mau ninggalin duha, ya mungkin duha ini syaratnya nanti mereka tambah duha gitu loh. Mau ninggalin tahajud, ya mungkin ini syaratnya tambah tahajud gitu. Karena sudah ada stempel, takut stempelnya gugur gitu loh maksudnya. Dipertahankan gimana caranya betul-betul nyata akan masuk surga. Enggak terus stempel itu membuat dia lengah, membuat dia enggak.
dianggap ini Nabi ngasih berita tapi persyaratannya nggak disampaikan. Syaratnya apa ya Rasulullah? Makanya mereka berjuang mempertahankan berita itu agar betul-betul masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus sudah 10 yang mulia itu ada yang mulia lagi apa di antara mereka? Wa afdalu haula'il asyra khulafa ur-rasyidun, dan yang paling utama dari yang 10 tadi, udah 10 yang utama ini masuk semuanya. Masuk kelompok yang pertama, masuk kelompok yang kedua, masuk kelompok sampai menjadi puncaknya mereka adalah khulafa ur-rasyidin. Mereka adalah para khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhyar, yang terbaik. Wa afdaluhum ala hasabi tartibi fil khilafati wa ya an-niyabatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi umumi masalihil mu'minin. Maka di antara yang paling utama di antara mereka adalah berdasarkan urutan di dalam kepemimpinan mereka, yaitu sebagai pengganti Nabi terhadap kemaslahatan kaum orang-orang yang mukminin pada umumnya. Amirul Mukminin disebutnya namanya. Wa afdaluhum Abu Bakr as-Siddiq, dan yang termulia yang di antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar. Summa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, summa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Walihaula'il arba'ati fi muddatil khilafati 30 sanah. Maka 4 khalifah ini mereka memimpin sebagai Amirul Mukminin, pengganti, mengurus keurusannya umat muslim, umat Islam selama 30 tahun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu ba'di 30 thumma ta'siru mulkan adudan ai dza'udin wa tadyik li'anna al-muluku yadurruna birra'iyat hatta ka'annahum ya'aduna adhan. Nabi bersabda, kepemimpinan setelahku adalah selama 30 tahun. Ini langsung sabda Nabi, jumlahnya 30 tahun. Setelah itu akan berubah menjadi kerajaan yang diktator. Semua kerajaan diktator. Karena kerajaan memimpin berdasarkan maunya raja, begitu loh. Bukan maunya mukminin. Kalau khalifah kan enggak, bertindak berdasarkan Quran dan hadis. Apa yang dimaui agama itu yang diputuskan. Kalau kerajaan enggak, bertindak berdasarkan apa yang jadi maunya raja, yaitu kerajaan yang tiran dan otoriter. Ini kerajaan-kerajaan yang punya kemauan semaunya sendiri, karena para raja membuat kerusakan terhadap rakyat sehingga seolah-olah mereka menggigit rakyat dengan gigitan yang kuat. Raja ya begitu semua, pajak, habisin uang rakyat. Kenapa? Kerajaan butuh duit, nggak tahu buat apa, udah ambilin pajaknya, terus dirampas rakyat, ditindas rakyat. Ini raja-raja yang terjadi setelah khalifah, setelah khulafaur rasyidin. Wal muradu annahu dzu tadyik wa masyaqqah ala ra'iyah. Adapun yang dimaksud bahwa sungguhnya raja itu mempunyai kekuatan yang menyempitkan dan menyulitkan rakyat gitu loh. Kalau khalifah kan enggak, gimana mereka memudahkan kehidupan rakyat. Ya, kita lihat bagaimana perjuangan Sayyidina Umar tengah malam bawain apa? Untuk rakyatnya. Ketika
yang lain yang ngomong udah saya pikul sendiri lah, yang kalau kamu mau pikul ya nanti beban saya di akhirat kamu pikul sekalian aja. Waduh gak sanggup kalau itu. Ya sudah sini saya pikul sendiri, dipikul sendiri. Artinya betul-betul memikirkan bagaimana harus meringankan rakyat. Tidak ada membebankan rakyat, nggak ada. Makanya pajak dihilangin, apa dihilangin. Nanti akan terjadi lagi pajak itu hilang zamannya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi nanti turun, Isa turun, maka kerajaan diambil kerajaan Islam, maka yang pertama akan dikerjakan adalah membebaskan pajak hingga rakyat menjadi ringan. Punya mobil kamu sendiri terserah, nggak usah bayar pajak lagi, pajak jalan, pajak nomor, pajak ini 5 tahun bayar lagi. Mobil sudah dibeli, sudah bahkan jalannya bayar lah, urusan ente dong yang bangun, mau ente yang punya negara. Saya kan rakyat kamu, masa harus ini. Yang terjadi akan terjadi kemudahan. Nah kalau orang ngomong lah kalau nggak bayar pajak negara dari mana mau biayain negara? Ya, kalau negaranya kayak Timor Leste yang nggak ada apa-apanya ya mungkin ditindas rakyat. Kalau yang Gemah Ripah, loh Jenawi, Toto Tentrem Kertora Harjo, tongkat kayu jadi apa? Kolam susu. Artinya ini keadaan yang akan terjadi nanti ketika zamannya kerajaan setelah khalifah, maka akan terjadi keadaannya demikian. Nah kalau orang nyebut lah kalau zaman sekarang zaman apa? Sekarang zaman kekhalifahan. Kenapa? Karena kekhalifahan itu pakainya demokrasi. Demokrasi itu suara yang terbanyak. Nah, demokrasi di zaman khalifah beda dengan demokrasi sekarang. Demokrasi khalifah itu demokrasi terpimpin namanya. Artinya yang akan mengambil keputusan adalah orang-orang pinter yang dipilih, bukan seluruh rakyat yang memilih, begitu loh. Kalau sekarang kan enggak, demokrasi dianggap demokrasi yang benar, keputusan di tangan rakyat. Walaupun bodoh-bodoh disuruh mutusin, ya enggak bisa. Bagaimana orang bodoh mau mutusin? Yang harus mutusin ya para pembesarnya, mereka punya pemikiran yang baik, punya intelektual yang baik, tahu mana jalan itu bisa buat keputusan. Makanya zaman itu ada Dewan Syuro, ada sahabat-sahabat inti yang membuat keputusan. Nih yang mau dicalonin siapa nih? Oh fulan. Kenapa? Ya ini yang tahu mana kualitasnya sahabat, mana. Lah kalau semua rakyat harus milih, paling dicungin doang, gocap ya, milih gua, repot begitu ente. Udah begitu intinya pikirannya pendek lagi, gocap buat 2 hari lumayan nih. 2 hari dikantongin, susahnya 5 tahun nanti. Ya Allah ya Ahmad. Itu kan pikiran orang awam begitu. Makanya dulu ada dipilih sama DPR sama MPR. Itu mestinya begitu, kembali ke DPR MPR. Tapi ya DPR-nya dipilih yang benar. Jangan sudah DPR-nya begitu, MPR-nya begitu, rakyatnya begitu lagi. Jadi diserahin ke DPR ya jelas, apalagi diserahin ke rakyat tambah rusak. Kenapa kok tambah rusak? Karena banyak orang yang nggak ngerti siapa ikut milih, ikut ambil keputusan. Ya nggak benar keputusannya. Makanya kalau katakan sekarang demokrasinya beda dengan zamannya sahabat. Demokrasi zaman sahabat betul-betul yang menjadi tokoh-tokoh yang untuk menentukan orang-orang yang terpilih. Mereka diakui kemampuannya, diakui kejenisiannya, hingga keputusan mereka tidak akan merugikan umat. Sekarang kan enggak, kita yang ngusung begitu naik dadas, dorong mobil. Artinya kepentingan kita nggak disampaikan, kepentingan partainya yang disampaikan, ya berbeda dong, jauh.
untuk jadi pemimpin mereka rela teriak-teriak bayar berapa saja. Zaman itu nggak ada yang mau, kamu itu aja lah, nggak ada saling tunjuk-tunjukan. Kalau disuruh nggak terus sayang. Semua ikutnya zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mencalonkan diri sebagai bendahara negara. Yusuf, raja, biar saya yang pegang bendahara. Nanti akan beres ini distribusinya sampai rakyat 7 tahun beres semua dah. Kalau nggak saya yang pegang udah nggak bisa beres. Lah kok itu Nabi Yusuf mengajukan diri, kan saya juga kayak Nabi Yusuf. Itu wahyu, disuruh maju. Wahyu dari mana? Ini wahyu. Wahyunya tetangganya dia sebelah. Seperti Imam Mahdi. Kalau ada berita Imam Mahdi, orang ngaku Imam Mahdi pasti bohong, loh gitu aja. Pasti bohong. Kenapa? Imam Mahdi nggak pernah ngaku sahih, Imam Mahdi nggak pernah. Yang membayar dia itu justru orang maksa dia untuk jadi orang yang mau menerima baiatnya orang mukmin, gitu loh. Bukan dia yang siapa yang membaiat saya, loh, kok menawarkan diri untuk dibaiat ini kok rahasia. Mesti palsu gitu loh. Jangan sampai kamu tertipu sama hal-hal yang demikian. Baiat mesti mereka palsu, nggak bakal mereka orang yang benar, nggak bakalan. Karena Imam Mahdi orang-orang yang nggak suka kepada kepemimpinan, tapi karena sudah Allah yang menetapkan, maka Allah berikan dia kemampuan untuk bisa memimpin. Orangnya ya istimewa, hatinya bersih, lahirnya bersih, istimewa, maka pantas jadi pemimpin. Selama 30 tahun. Ya, setelahnya adalah raja-raja yang mempersulit dan menyulitkan rakyat. Nah, kalau raja pakainya apa? Demokrasi. Ya nggak kenal demokrasi, raja mah monarki. Artinya monarki, apa yang jadi keputusan saya sudah harus dilaksanakan. Titah itu, ngomongan raja itu hukum gitu loh. Artinya nggak kembali pada Quran dan hadis. Fatawalla khilafata ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka naiklah ke tahta yang kedua Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sanatain wa thalathata ashhur wa asyrata ayyam. Beliau naik 2 tahun 3 bulan 10 hari. Ada hitungannya jelas. 2 tahun 3 bulan 10 hari setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hasil dari syuro, dipimpin oleh Dewan Syuro yang memutuskan beliau akan jadi khalifah dan dibaiat oleh seluruh rakyat, gitu dong. Diterima oleh seluruh umat Islam, nggak ada yang nolak, nggak ada. Kalau ada berita khilafah, oh Sayyidina Ali nggak terima, Siti Fatimah nggak terima, ini nggak ada berita begitu, nggak ada. Jadi kita harus melihat kepada sahabat Abu Bakar diputuskan oleh syuro untuk menjadi pemimpin. Harusnya kan Sayyidina Ali, oh, itu lain cerita lagi. Itu ada hadisnya. Hadis kata dia maksudnya. Artinya Nabi nggak pernah memberikan rekomendasi langsung gitu loh. Nanti setelah saya ini ya jadi khalifah, nggak ada nunjuk begitu, nggak ada gitu loh. Makanya setelah zaman Abu Bakar akan meninggal, ditanya Abu Bakar, ini setelah kamu siapa? Abu Bakar ya nggak ngasih keputusan seperti Nabi aja nggak ngasih keputusan, masa saya mau nunjuk. Maka Abu Bakar hanya ngasih rekomendasi aja, yang terbaik ya si anu terserah. Nah begitupun setelahnya hanya ada rekomendasi. Nah kalau zamannya kerajaan bagaimana? Langsung ditunjuk setelah saya fulan, putra mahkota, kakak adiknya ribut, wong gak terima saya tancep-cep. Nah, sudah begitu kerajaan, karena bukan hasil dari syuro, tapi hasil dari keputusan raja. Kemudian
Wa tawallaha Sayyidina Umar, dan setelahnya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu asyran, dia memimpin selama 10 tahun. Panjang ini. Sampai Islam betul-betul tersebar sampai kemana-mana, sampai menundukkan apa? Palestina, menundukkan negara-negara besar, semuanya tunduk di bawah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa tawallaha Utsman radhiyallahu taala anhu, dan setelahnya adalah Sayyidina Utsman. Beliau lebih lama lagi, 12 tahun memimpin. Wa tawallaha, dan setelahnya lagi Aliun radhiyallahu taala anhu 6 sana. Yang terakhir Sayyidina Ali memimpin 6 tahun. Maka jumlahnya dikatakan semuanya adalah 30 tahun. 6 tambah 12 berapa? 8 tambah 10 tambah 2 tahun, jadinya 30 tahun. Ini secara hitungan kasar begitu. Wakila, ada yang mengatakan lagi lam takmul muddatul lati qaddarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi khilafati Hasan bin Ali. Pendapat lain mengatakan 4 itu belum cukup sampai 30 tahun, masih kurang beberapa bulan, maka dilengkapi, dipenuhi oleh Sayyidina Hasan bin Ali ketika dipilih menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali. Artinya Sayyidina Hasan bin Ali itu melengkapi kekhalifahan yang kurang beberapa bulan gitu loh. Dikatakan ada kurang 6 bulan, maka 6 bulan itu dipimpin oleh beliau, setelahnya diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Mengikuti hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa itu masa mulai terjadinya apa? Perseteruan tuh antara Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ketika meninggal Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan memimpin. Ketika akan terjadi pertumpahan darah, maka beliau milih menyerahkan kekhalifahan kepada Sayyidina Muawiyah, berubah menjadi kerajaan, bukan lagi sebagai khalifah, mereka sebagai apa? Raja-raja. Jadi raja pertama adalah Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan, yang beliau memimpin kerajaannya selama 19 sana, 19 tahun. Waqala Muawiyah ana awwalu mulukin. Kata Muawiyah, aku adalah raja yang pertama, sesuai hadisnya. Nah, sahabat kan tahu, saya sudah nggak jadi khalifah, tapi saya muluk, raja yang pertama berkuasa sesuai dengan hadis Rasulullah. Jadi sahabat ini yang melaksanakan apa yang jadi wasiahnya Rasulullah. Nanti setelah saya hanya akan 30 tahun. Benar, begitu 30 tahun terjadi kegaduhan, terjadi bermacam-macam, hingga berpindahlah menjadi kerajaan. Wa khilafatuhu sahihatun ba'da mauti Aliin radhiyallahu taala anhu wa ba'da khalqil Hasan bin Ali nafsahu min khilafati wa taslimiha ilal Muawiyah. Dan kekhalifahan Muawiyah itu baru dianggap sah setelah wafatnya Ali radhiyallahu an, dan setelah pencabutan Sayyidina Hasan bin Ali terhadap dirinya dari tahta kekhalifahan dan menyerahkan kekhalifahan kepada Sayyidina Muawiyah. Ini Muawiyah mengklaim dirinya sebagai raja, tapi itu tidak disahkan, nggak diterima oleh banyak orang, nggak semua orang mukmin menerima, kecuali setelah meninggalnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibunuh dengan pembunuhan yang berencana, yang direncanakan agar kekhalifahan bisa pindah, sampai terjadinya pembunuhan, diteruskan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menyerahkannya kepada Sayyidina Muawiyah. Kemudian terjadi lagi tuh zaman Yazid bin Muawiyah,
yang rencananya akan dikembalikan kepada Sayyidina Husain. Maka beliau diutus ke Irak. Sampai sana ternyata dikhianati dan dibunuh di tanah Karbala. Itu tujuannya semua adalah untuk mengembalikan apa yang menjadi sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua tujuannya kalau diceritakan sama banyak kiai kan, keluarganya Nabi itu senang sama politik. Kenapa? Berjuang untuk mendapatkan tahta sampai mati di padang Karbala. Nggak ada begitu, nggak ada. Setelahnya nggak ada satupun mereka yang masuk ke dalam kepolitikan. Nah, masa itu kenapa? Karena ingin menyelamatkan umat. Nggak ada tujuan lain, nggak ada. Seperti yang dilakukan Sayyidina Hasan bin Ali, diserahkan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, kenapa Sayyidina Ali kok perang? Sayyidina Ali mempertahankan haknya. Siapa yang memberontak kepada pemimpin yang sah, ya dia wajib diperangi, nggak boleh. Pemimpin yang sah dipilih sama umat kok diperangi, nggak boleh. Apalagi kesalahannya bukan kesalahan yang fatal, maka nggak boleh diperangi. Ditanya mana yang benar antara keduanya? Ya kalau mau bicara ijtihad, mempertahankan kekhilafan yang benar itu ya sah, membela, mempertahankan agama namanya. Kalau sampai ditumbangkan berarti menumbangkan seorang pemimpin yang sah. Ini perlakuan yang haram atau berdosa ketika melihat dari sisi kekhilafan Sayyidina Ali adalah kekhilafan yang dipilih secara sah, bukan mengambil haknya orang lain, bukan, tapi dipilih sah hingga nggak boleh ditumbangkan sampai beliau meninggal. Terus wa khilafatuhu madkuratun fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa maruwiya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taduru rahyul Islam khamsan wa thalathina sanah wa sittan wa thalathina au sab'an wa thalathin. Ada sabda Nabi yang mengatakan begini, berputar kejayaan Islam itu selama 35 tahun atau 36 tahun atau 37 tahun. Nabi ngomongnya demikian. Wal muradu birrahyi, yang dimaksud dengan rahyi kata Nabi fil hadis adalah kuwatu fiddin, kekuatan keberagamaan sahabat. Itu akan bertahan kuat selama 35 tahun kata Nabi. Wa khamsi sinin al-fadilah mina thalathin fahiya min jumlati khilafati Muawiyah ila tamami tis'a asyrata sanatan wa syuhur li'anna thalathina kamulat bi aliyin radhiyallahu anhu. Maksudnya yang dimaksud jumlah kekhalifahan dari mulai Muawiyah sampai sempurna bilangan 19 tahun, beberapa bulan, karena hitungan yang 30 telah sempurna pada zamannya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau mau dihitung lebih lagi berarti bukan lagi kekhalifahan gitu loh, tapi bicaranya kekuatan keberagamaan. Artinya mereka serius dalam beragama, betul-betul memperjuangkan agama itu kata Nabi selama 35 tahun. Jadi nggak bicara lagi kekhalifahan. Kalau yang tadi awal bicara tentang khalifah, Nabi langsung sabdakan selama 30 tahun. Tapi ketika ada hadis lain yang mengatakan, oh Nabi berkata kejayaan Islam 35, 36, oh berarti bukan kekhalifahan, tapi bagaimana umat Islam betul-betul punya hiroh yang kuat dalam beragama. Nah setelahnya kenapa? Ditindas sama raja. Walaupun raja yang terbaik di antara semua raja adalah Muawiyah. Kenapa? Sahabat, jadi raja yang terbaik lah. Ini apa yang menjadi keadaannya kurun yang terbaik dari mulai sahabat
kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Makanya kita banyak mengambil hukum-hukum dari sahabat. Kok di zaman Nabi nggak ada, ya kita ambil dari sahabat. Kok di zaman sahabat nggak ada, ya kita ambil dari tabi'in. Makanya kurun terbaik kurunnya tabi'in, sahabat sampai tabi'in dihitung oleh ulama selama 300 tahun. Disebut namanya apa? Salafuna soleh gitu loh. Nah 300 tahun sampai kepada kita namanya kholaf. Jadi kalau dulu itu namanya salaf, para pendahulu. Kalau kita namanya kholaf, orang yang belakangan. Sampai kapan? Ya sampai nanti. Setelahnya pendahulu semuanya belakangan sampai nanti hari kiamat. Masuk kholaf semua, nggak ada yang ini kholaf tingkat pertama, kholaf kedua, nggak ada. Semua ya kholaf semua satu keadaan gitu loh. Zaman terbaik zamannya salaf. Nah termasuk salaf siapa? Ya para imam-imam kita. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semuanya salaf sampai kepada imam-imam di dalam hadis, imam di dalam akidah, Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Mereka mengatakan, oh enggak, salaf terakhir Imam Ahmad bin Hanbal tahun 260 sekian, setelahnya sudah bukan salaf lagi. Ini ada dibatasin lagi, 260 tahun doang, enggak sampai 300 tahun. Ini ulama kita Ahlussunnah bersepakat dihitung salaf adalah kurun 300 tahun. Maka yang masuk ke dalamnya adalah para salafun saleh. Hingga akidah yang kita pelajari sekarang adalah akidah yang bermula sejak zaman salafun saleh gitu loh. Kenapa kok Imam Syafi'i akidah ini enggak dinisbatkan ke Imam Syafi'i? Kenapa? Imam Syafi'i memproklamirkan dirinya kepada ahli fikih gitu loh. Makanya ini enggak dinisbatkan kepada beliau, karena beliau memproklamirkan dirinya menjadi madhab, meluruskan di dalam urusan fikih. Banyak yang mulai beda tata cara agamanya, mulai begini, maka Imam Syafi'i meluruskan begini cara beragama. Nah, Imam Asy'ari memproklamirkan dirinya meluruskan masalah akidah, walaupun dia juga punya kitab-kitab atau yang berurusan sama fikih. Imam Syafi'i enggak menulis kitab yang khusus masalah tauhid, hingga enggak dinisbatkan kepada beliau masalah tauhid. Bukan berarti akidah Imam Asy'ari berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Oh enggak, satu akidah, satu pohon, satu jalur sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak ada yang berbeda. Makanya akidah ini disepakati jadi akidah yang harus kita miliki sampai kepada hari kematian kita. Harus membawa akidah ini, akidah yang sesuai dengan apa yang diajarkan para salafun saleh sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan sampai pula sama dengan akidahnya seluruh nabi-nabi sampai Nabi Adam alaihis salam. Dikatakan awwalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Semuanya membawa ajaran tauhid, membawa pelajaran akidah. Adapun amal-amal zahir bisa berbeda-beda, tapi akidahnya sama, prinsip ketuhanannya sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berada dalam keimanan yang benar, akidah yang benar, prinsip yang benar, hingga kita bisa menjadi orang-orang mukmin sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita besok bahas bab satu lagi nih, tentang nasabnya anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah malam Selasa kita penutupan. Jadi 2 malam, besok sama malam Selasa insyaallah. Yang enggak hadir mohon dikasih tahu agar bisa hadir pada waktu penutupan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana surafna 'ala ladha israfna fatub tasili kulli hauba wastur lana wa amini rawati wa firi walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli Salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa sahbi dada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.